Air merupakan senyawa terpenting bagi seluruh bentuk kehidupan di dunia. Keberadaannya begitu melimpah, hingga terdata sekitar 70% permukaan bumi terdiri dari air. Namun meski begitu, Indonesia tetap menghadapi masalah dalam pengelolaan sumber daya air atau SDA. Di antaranya terjadinya ketidakseimbangan antara ketersediaan air aktual dan kebutuhan air yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Selain itu, permasalahan juga muncul akibat bencana alam dan besarnya potensi konflik kepentingan antara pengguna air dan sumber air. Karena itu, dibutuhkan wadah yang dapat melakukan koordinasi dan mensinergikan pengelolaan air antar wilayah, sektor, dan generasi. Oleh karenanya, berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2008, pemerintah membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional atau DSDAN. Namun begitu, pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi sempat memutuskan bahwa pasal tersebut tidak berlaku karena dianggap belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang penguasaan negara atas air. Hingga akhirnya pada Januari 2017 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres nomor 10 tahun 2017 tentang DSDAN yang bertujuan menjamin kelangsungan sumber daya air yang harus dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. DSDAN berperan penting untuk membantu Presiden dalam menetapkan berbagai kebijakan nasional, melakukan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terkait sumber daya air nasional agar dapat terintegrasi dengan baik antar pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Sumber Daya Air Nasional dilengkapi dengan adanya keterlibatan berbagai peran. Kini, Dewan SDA Nasional diketuai oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai wakil ketua. Sementara Ketua Harian Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri PUPR dan Dirjen SDA Kementerian PUPR sebagai Sekretaris Dewan. Keanggotaannya terdiri dari 22 orang yang berasal dari unsur pemerintah, yakni para menteri dan beberapa kepala badan atau lembaga di Republik Indonesia, serta 22 orang lainnya yang berasal dari non-pemerintah. Agar DSDAN berjalan dengan efisien, sesuai Perpres nomor 10 tahun 2017, serta Permen PUPR nomor 02/PRT/M/2017 dibentuk Sekretariat Dewan SDA Nasional yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat untuk membantu tugas Dewan dalam berbagai proses administrasi serta teknis operasional dalam menjalankan tata pengelolaan sumber daya air nasional. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2017, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional otomatis menjadi jantung bagi Dewan SDA Nasional karena perannya yang vital, yakni sebagai inisiator penyusun rancangan kerja sekaligus fasilitator yang akan melaksanakan, berkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Dewan Sumber Daya Air Nasional. Hingga 2020, Dewan Sumber Daya Air Nasional terus melaksanakan tugasnya, melahirkan berbagai produk kerja. Di antaranya adalah menyampaikan berbagai macam rekomendasi dan kebijakan di bidang sumber daya air nasional kepada Presiden Republik Indonesia. Hingga kini, keberadaan Dewan Sumber Daya Air Nasional terbukti terus memberikan manfaat terkait pengelolaan sumber daya air. Manfaatnya berimbas luas, tak hanya untuk masyarakat dan para pemilik kepentingan, tapi juga bagi lingkungan. Dewan Sumber Daya Air Nasional akan terus berkomitmen untuk dapat menghasilkan produk rekomendasi dan kebijakan yang terbaik bagi tata kelola air di Nusantara, agar manfaatnya dapat terus berkelanjutan. Warisan bagi cucu dan cicit penerus bangsa. Manfaat yang tentunya bernilai sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi kebaikan kehidupan.